Maryam tuh menderita pas lagi hamil dan melahirkan. Jadi mungkin kalau ada pihak yang bisa aku salahkan itu Tuhan. Kalau misalnya teman-teman adalah sudah sumbunya udah pendek banget nih, udah hampir meleduk nonton ini, coba cooling down dulu gitu ya, dan dengarkan dulu gitu ya apa penjelasan Mela. Dan menurut aku dikasih mujizat hamil dalam keadaan perawan, itu kan kita hamil dalam keadaan nggak siap gitu. Aku mikir kalau aku tiba-tiba hamil secara ajaib gitu, terus Tuhan bilang itu adalah kuasa Tuhan, itu adalah mujizat Tuhan, aku marah sama Tuhan. Dan Mela nyebutin tentang satu fakta yang bikin gue kaget banget, teman-teman. Tahu nggak apa itu? Bahwa dalam narasi Islam tidak ada ceritanya Maryam punya suami. Jadi misi aku yang tadinya mencoba memahami mujizat Maria dengan kayak menyalahkan Tuhan gitu. Jadinya aku ganti misinya, aku mencari pelakunya. Iya, wajar. Tersangka utama tentu saja si malaikat. Tapi Maryam tuh nggak punya teman. Di dalam cerita Islam Kan nggak pernah keluar rumah. introvert. Kalau bayi Yesus bicara nggak? Enggak. Oh enggak. Karena itu adalah catatan apokrifa. Kita orang Kristen menolak kisah-kisah itu, meskipun kisah-kisah itu bombastik. Berarti sebenarnya secara historis harusnya orang Kristen banyak berantemnya sama orang Yahudi ya nggak sih, bukan sama orang Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Akal di channel kesayangan kita, Jadidah HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Ini sudah lama nih kita tidak membahas pendeta Andre Tungtung, teman-teman ya. Biasanya ini selalu menjadi menu wajib dalam satu minggu kita untuk mereaksi kebotolan dari pendeta Andre Tungtung. Cacat berpikirnya pendeta Andre Tungtung. Dan di kesempatan kali ini kita bahas ya. Jadi pendeta Andre Tungtung ini diskusi dengan Kumaila, teman-teman. Orang yang sedang dipuja-puji oleh para laskar Polycarpus. Orang yang sedang sangat disukai oleh laskar-laskar Polycarpus di luar sana. Kenapa bisa dipuji? Ya karena kita tahu. Yang pertama, Kumaila itu banyak mengkritisi Islam. Ngakunya hafiz Quran. Bayangkan, ngakunya hafiz Quran. Tapi kerjanya mengkritisi kitab sucinya sendiri. Terus yang kedua, kalau kita lihat kelakuan dari Kumaila, tampilan fisiknya, ya mohon maaf, tampilan fisiknya sama sekali tidak mencerminkan seorang muslimah yang baik. Dia membuka aurat, tidak menutup aurat. Kalau nggak pakai hijab nggak apa-apa, minimal kau pakai selimut kayak atau pakai topeng apa gitu ya. Yang penting aurat tertutup. Ini kan nggak. Malah tampilan dia selalu seksi-seksi dan digosipkan ya bahwa dia sedang berpacaran dengan Coki Pardede, gosipnya seperti itu. Dan kita tahu, pemikiran seorang Coki Pardede adalah pemikiran Kristen moderat. Nah, itu yang teman-teman harus tahu tentang Kumaila ini ya. Jadi Kumaila ini sering sekali membahas Islam, sehingga dia sangat disukai, sangat disenangin, dan orang seperti ini tentu saja akan langsung diajak kolaps oleh para Polycarpus, akan langsung diajak kolaps oleh para pembenci Islam, oleh orang-orang yang tidak suka dengan ajaran Islam. Langsung senyum bahagia dari pendeta Andre Tungtung menghubungi Kumaila ini untuk bisa collab bareng, untuk bisa sama-sama nih mendiskusikan ya, terutama kalau bisa ya sambil singgung-singgung gitu kan, mengatakan bahwa oh cerita di Islam tuh kok begini ya, kok begitu gitu kan, yang kita tahu arah tujuannya itu kemana. Jadi menggunakan tangan Kumaila untuk menyerang agama Islam. Ini adalah salah satu kegemaran dari Polycarpus, karena memang mereka suka sekali tuh mencari orang yang KTP-nya Islam, identitasnya Islam, tapi kerjanya menyerang agama Islam. Yang penting mau diajak kompromi. Salah satunya siapa? Tuan Logitron. Ya, logika itu kan sama. KTP-nya Islam, tapi dipakai untuk menyerang Islam. Bu Yuni sebelumnya juga sama. Ya, Bu Yuni juga kan dibayar untuk menyerang Islam, tapi karena sekarang bayarannya agak seret, agak berkurang, nah, Bu Yuni langsung balik arah nih, menggigit tuannya. Nah inilah, kalau anjingnya nggak dikasih makanan, yang selama ini diajarkan kerjanya menggonggong dan menggigit, nah, ujung-ujungnya akan menggigit tuannya sendiri. Dan mereka mendapatkan apa yang mereka tabur ya. Yang kamu tabur itulah yang akan kamu tuai. Jadi buat teman-teman sebelah, kalian lihat sendirilah kelakuan dari orang-orang kalian. Dan di sini saya mau garis bawahi ya, bahwa nggak ada gunanya
kalian menggunakan orang-orang seperti Kumaila, Logika, ya, Bu Yuni dan sebagainya untuk menyerang Islam. Karena bagi kami orang-orang seperti ini sampah. Bagi kami sampah. Lebih bagus kamu murtad saja sekalian. Ngapain gitu? Karena yang paling menyebalkan itu adalah melawan orang munafik. Betul tidak? Dari dulu Nabi sampaikan apa? Yang paling berbahaya adalah kaum munafik. Lawan musuh masih enak, jelas. Ini ada lawan kita. Orang munafik ini, waduh, pusing. Pusing. Jadi kalau Al-Abu bilang, di kekristenan ya, mereka itu punya yang namanya Yudas. Ya, punya roh Yudas. Kalau di kita, ya kita harus akui, ada orang-orang munafik. Ini yang selalu jadi problem di kita, orang-orang munafik ini. Contohnya siapa ya, kalian nilai sendirilah. Ya. Dan kita tahu, Kumaila ini sedang diajak diskusi sama Andre Tungtung, tetapi kita nggak akan bahas yang lain, tapi ada satu pemikiran Kumaila yang cukup unik, mengenai Maryam, teman-teman. Ya, mengenai Maryam, yang dia sebut bahwa Maryam dihamili oleh malaikat. Oleh malaikat Jibril ya, menghamili Maryam. Waduh, ini gimana ini? Ini semua penghujatan kepada Islam dan Kristen. Dua-dua kena, karena bagi Islam sendiri, Bunda Maryam itu adalah sosok wanita yang sangat dimuliakan. Ya, sangat dimuliakan. Bunda Maryam itu luar biasa. Dan apa yang disampaikan oleh Kumaila, ya bahwa dia berpikir bahwa luar biasa sekali nih, cobaan yang dihadapi oleh seorang Bunda Maryam. Kita setuju. Itulah kenapa saat dia lulus ujian tersebut, dia ditinggikan derajatnya, dimuliakan. Karena ujian yang diberikan, itu luar biasa. Coba kalian bayangkan, kalian ada di posisi seperti Bunda Maryam. Itu benar-benar, wah, ujian yang luar biasa, guys. Kalau di zaman sekarang, mungkin agak mending gitu. Kalau kamu tiba-tiba hamil tanpa diketahui siapa bapak mamanya. Paling kamu dibilang, wah, kamu melakukan hubungan aneh-aneh. Wah, kamu pasti kelabing, mabuk, nggak tahu siapa yang main sama kamu. Kalau zaman sekarang masih mending, tapi zaman dulu tuh bisa mati, teman-teman. Hamil tanpa ada suami, itu dirajam sampai mati, zaman dulu. Dirajam sampai mati. Oke lah, kita dengarkan dulu ya, bagaimana diskusi mereka. Nanti kita akan coba luruskan yang ya bengkok-bengkok dari mereka-mereka ini. Oke, kita dengarkan dulu. Selamat datang di channel Andre Tunggal. Dan kali ini gue happy banget karena gue ditemani oleh seorang yang sudah lama di request sama teman-teman, sama subscriber, sama orang-orang. Kapan lu undang Forbidden Question atau Kumaila Hakimah? And I present you Kumaila Hakimah. Makasih Mbak Mela sudah datang di channel ini. Makasih kok Andre udah ngundang aku. Senang banget ya. Kenapa gue suka Kumaila Hakimah? Karena sebenarnya waktu sebelum gue ngajak ketemu, gue waktu itu kayak keluar di YouTube ya. Ih, siapa nih gitu ya. Waktu itu gue agak lupa kok temanya apa, tapi waktu dengar apa yang jadi penjelasan lu, gue jadi pikir, wow, keren banget ya. Kok ada orang, lepas hijab. Oh iya. Lepas hijab. Dan itu kayaknya dibicarakan oleh waktu gue deep down di konten lu, terus kemudian cukup dibicarakan dan mungkin jadi pertanyaan banyak orang juga ya tentang beragama, bahwa kenapa sih Kumaila sampai benar-benar bikin konten itu. Itu jadi satu hal yang gue pikir, gue pengen ketemu nih sama Mela, yang kemudian gue panggilnya Mela sekarang karena dipanggilnya biasa Mela gitu ya. Nah teman-teman, ini kita nggak bicarain tentang masalah lepas hijab karena ya itu pilihan tiap orang ya. Kita akan bicarakan tentang satu tuduhan dari seorang dari pihak-pihak tertentu yang gue rasa gue akan ambil salah satunya, yaitu seorang YouTuber bernama Maisha Al-Fatih ya. Sekali lagi, kita tidak menganggap Maisha Al-Fatih karena berseberangan berarti musuh kita. Sama sekali tidak. Tetapi dia ini kemudian memberikan sebuah narasi, kalau teman-teman ikut konten yang sebelumnya ya, gue udah munculin di situ bahwa dia ini memberikan narasi bahwa Kumaila ini menyerang kekristenan. Gitu. Kumaila ini sedang melakukan ujaran kebencian terhadap kekristenan karena Kumaila ini mengklaim bahwa Maria ini dihamili. Gue nggak suka tuh pakai kata itu ya. Ya aku juga nggak suka pakai. Gak suka. Aku juga nggak suka. Nggak suka. Tapi teman-teman, untuk supaya kita tidak omon-omon doang ya, teman-teman, kita akan lihat klipnya seperti ini. Tapi kalau memang ini ada,
Ini soalnya sedih, soalnya ada catatan apokrifa. Catatan apokrifa itu kayak catatan Latin sih sebenarnya, yang menyebutkan Ibu Maryam itu mungkin hamil pada usia 14 tahun. Oke. Kalau benar itu kejadiannya itu mah dimanipulasi ya nggak sih, atau diperkosa gitu. Atau kalau kejadiannya bukan oleh malaikat ya bisa jadi itu fabrikasi cerita oleh keluarganya. Karena kan keluarga nabi-nabi. Kalau misalnya ini satu anggota perempuan terus hamil kan nanti geger, dan emang geger kan. Oke, kalian sudah menyimak? Ini bukan hanya orang-orang Nasrani saja yang tersinggung. Kita umat Islam pun juga tersinggung. Dikatakan Bunda Maria ini, kalau tidak malaikat yang menghamilinya, pasti diperkosa. Kata Kumela ini, dia adalah keluarga dari para nabi, maka ceritanya dimanipulasi. Dikarang-karang ceritanya. Dikatakan oleh Kumela ini, sebetulnya dia ini adalah anak haram. Yesus ini diperkosa. Mel, gimana tuh Mel? Ini banyak banget ya yang harus di-unpack, kayak kesenjangan pengetahuan itu aku ngerasa banyak, jadi penjelasannya harus banyak, nggak apa-apa. Sebelum kita ini, gue mengantisipasi ada beberapa teman-teman yang nonton konten ini tapi belum nonton sebelumnya. Oke. Dan kita harus clearkan bahwa ketika Mela mengeluarkan narasi-narasi ini adalah narasi orang bertanya. Yeah. Bukan narasi orang yang mengklaim bahwa ini ya tuh itu tadi. konklusif gitu. Ini bukan sebuah konklusi, tapi ini adalah narasi bertanya. Jadi kalau misalnya teman-teman adalah sudah sumbunya udah pendek banget nih, udah hampir meleduk nonton ini, coba cooling down dulu gitu ya, dan dengarkan dulu gitu ya apa penjelasan Mela. Dan saya juga yakin bahwa teman-teman yang Kristen dalam hal ini yang dianggap agamanya dihina, itu juga pengen tahu Mel, sebenarnya gimana sih proses perjalanan ini sampai-sampai Mela ada video begituan terus dinarasikan, wah ini nyerang Nasrani gitu dan sebagainya. Iya. Lagi-lagi pertanyaan-pertanyaan aku tentang Maryam itu bukan berdasar pada aku ingin menuduh dia tidak suci ya, tapi lebih ke aku tuh justru bersimpati sangat banyak gitu. Cerita-cerita Maryam di Quran itu melekat sama aku. Karena aku kasihan. Maryam tuh menderita pas lagi hamil dan melahirkan. Jadi mungkin kalau ada pihak yang bisa aku salahkan itu Tuhan. Karena gini, mukjizat itu kan hal yang keren. Sekali lagi, tolong pahami narasi Mela sebagai sebuah proses berpikir, bertanya, ya. Jangan ini dipotong, Kumaila menyalahkan Tuhan karena Maria menderita gitu ya. Jangan begitu ya. Oke, lanjutkan. Jadi aku berusaha making sense bahwa ini hal yang memang suci dan mujizat gini loh. Ini prosesnya kan sebenarnya sebelumnya tuh bertahap. Sebelumnya iya, Melanie ngomong nih, dia tuh waktu kecil bertanya-tanya tuh kan, banyak bertanya-tanya, dan ini kan sebenarnya pertanyaan normal banget. Anak kecil bertanya-tanya kok begini dan kok begitu. Jadi pertanyaanku tentang Ibu Maryam, seiring usiaku bertumbuh, pertanyaannya berkembang. Itu kira-kira di usia berapa atau karena kan aku hafal Quran sejak kecil ya, Ko Andre. Jadi 12 ya? 12 selesainya gitu. 12 maksudnya bisa disimak duduk gitu. Bisa disimak dalam sekali duduk maksudku. Nah, terus kan seiring waktu juga di dalam pendidikan aku kan belajar bahasa Arab Qurani gitu. Jadi semakin dalam pemahamanku tentang ayat-ayat Quran, semakin banyak juga pertanyaan-pertanyaan lanjutan. Dan bukan cuma pemahaman tentang Al-Quran ya, pengalaman tentang bagaimana perempuan bisa hamil, bagaimana perempuan bisa puber, bagaimana rasanya menjadi perempuan. Tadinya sebagai anak-anak, aku nggak paham konsep kesucian dan keperawanan. Apakah waktu itu proses untuk memahami cerita tentang Siti Maryam ya, adalah dari apa yang diceritakan di ceramah, Mel? Atau baca tafsir kamu? Aku baca karena Maryam meskipun tokoh yang penting dalam ajaran Islam itu tidak sesentral itu untuk sering diceramahin gitu. Oke. Jadi aku itu lebih ke kelekatan personal aku sih. Jadi aku tuh kasihan. Jadi nabi-nabi yang lain itu mujizatnya keren. Kayak mujizatnya powerful. Sedangkan Maryam kenapa dikasih hamil? Kehamilan yang tidak dia inginkan. Masuk akal ya pertanyaannya ya. Iya benar. Okay. Aku melihat Ibu Maryam sebagai perempuan gitu.
Dan dia tuh sangat menjaga diri loh. Dia tidak membiarkan laki-laki menyentuh dia gitu. Tapi Tuhan menunjukkan kuasanya dengan membuat beliau hamil. Dan ketika dalam kehamilannya kan dia menderita, dia dikucilkan warga, dia dicaci maki, dan kemudian melahirkannya dia harus menjauh dari kota dan hamil sendirian, dan dia lemes, dia cuma dikasih makan korma yang jatuh dari tempat dia bersandar. Aduh, aku pengen nangis aja. Padahal ketika dia beribadah di mihrabnya, Tuhan tuh memfasilitasi dia dengan makan, dengan hidangan yang wah gitu. Itu Maryam ini diceritakan beribadah di mihrab itu di rumahnya dia atau di rumah Di rumah dia. Di rumah dia. Dia memang diasuh oleh pokoknya dia sekeluarga dengan Yahya dan Zakaria. Dia anaknya Imran dan sekeluarga sama Yahya sama Zakaria. Aku nggak tahu apakah itu sama dengan Maria dalam tradisi. Ini menarik nanti untuk kita bahas karena di dalam kekristenan itu sebenarnya yang memang gue pelajarin dari tradisi Islam kan disebutkan Maryam ini adalah anak Imran saudara Harun. Apa ini yang ini di saudara Harun itu dituliskan di Quran. Oh iya betul. Betul ya. Nah sebenarnya menurut perspektif kita orang Kristen bahwa sebenarnya ini ada sebuah anakronistik, ya, ketidakselarasan dengan sejarah. Di mana Miriam yang dimaksud tentang saudara Harun dan anak Imran itu adalah Miriam saudara Musa dan Harun. Iya. Yang kisahnya terjadi 1400 kalau tahun. Miriam yang itu ada di Perjanjian Lama. Iya. Nah, tapi kalau makanya ini juga jadi masalah di scholar tafsir. Jadi mereka ada yang mengkompromikannya dengan narasi maksudnya ukhta Harun, maksudnya saudara Harun itu bukan saudara biologis, saudara tapi langsung. Iya, tapi maksudnya sesama orang saleh gitu. Ya, itu kata Ibnu Katsir yang gue baca tuh. Ya. Komprominya begitu. Dan ya itu makanya, jadi identitas tentang Maria, ibu Yesus itu kan 1400 tahun berbeda dengan Miriam yang adalah anak Amran, saudara Harun, saudara Musa. Jadi Maria ini adalah dari keturunan Daud dan memang bersaudara dengan Elizabeth, kerabat, tapi tidak tinggal dengan Elizabeth. Elizabeth ini punya anak Yohanes Pembaptis, Yahya. Begitu yang mungkin mau di-refer kepada itu. Kira-kira nyambung-nyambungnya begitu. Miripnya begitu ya. Jadi aku teman-teman boleh menganggap misalnya dua Maryam ini adalah dua yang berbeda, tapi aku ketika mencari tahu aku menganggap ini adalah pelengkap satu sama lain gitu. Gak apa-apa. Maksudnya kan ini kan kita kan sama-sama saling belajar dan apa yang Mela sampaikan kan dari perspektif Islam gitu kan. Dan waktu itu aku tuh dan Ibu Maryam ini ketika melahirkan dia tuh minta mati loh ke Tuhan. Dia bilang kayak ya laitani mitu qabla hadza wa kuntu nasiyan mansiya gitu. Andai saja aku mati dan dilupakan oleh orang-orang. Itu berarti dia menderita banget. Dia tuh pengen orang-orang gak ada ingat sama dia karena sekampung itu menghujat dia karena dia hamil dengan kehamilan yang tidak dia inginkan. Terus kan masalah hujatannya juga dia adalah anggota keluarga dari para nabi. Jadi menurut aku saat itu tuduhanku aku layangkan ke Tuhan. Kayak oke, mukjizat. Jadi kayak Tuhan ingin menunjukkan kuasanya. Boleh tahu nggak itu umur berapa? Mungkin SMP ya. SMP ya? Atau SMA-an gitu. Oke, sorry, lanjutkan. Tapi bagian itu juga aku nggak bisa nggak ada tempat bertanya yang gimana-gimana karena lagi-lagi Ibu Maryam tuh bukan tokoh yang sesentral itu kan di Islam. Maksudnya nggak ada yang terlalu memedulikan secara detail gitu. Dan iya itu ketika aku sudah paham, aku menganggap itu tidak adil ketika aku sudah paham bagaimana perempuan bisa hamil. Masuk akal, masuk akal. Menurut aku dikasih mukjizat hamil dalam keadaan perawan itu kan kita hamil dalam keadaan nggak siap gitu. Kalau misalnya aku yang waktu SMP atau mungkin SMA saat itu aku mikir kalau aku tiba-tiba hamil secara ajaib gitu. Terus Tuhan bilang itu adalah kuasa Tuhan, itu ada mukjizat Tuhan, aku marah sama Tuhan.
Karena di sama society dijauhin, Betul. diomongin gitu. Betul. Sedangkan misalnya nabi-nabi lain yang mujizatnya keren-keren kan ketika perform mujizatnya dia langsung gain respect gitu. Secara otomatis Semua orang pada semua orang mengagumi. pada, Kok begini? Iya, tapi kenapa giliran Ibu Maryam itu begini, dan perempuan suci yang diberi mujizat kan dalam narasi Quran kayaknya memang cuma Maryam deh. Bisa jadi aku salah. Dalam narasi Islam ya. Dalam Oke, narasi oke. Islam gitu. Mhm. Jadi Maksudnya kenapa? mujizat itu karena tanpa suami. Iya, maksudnya ini kan? karena tanpa dibuahkan gitu. Jadi aku merasa apa ya? Kenapa kesuciannya perempuan itu dinilai dengan keperawanannya itu gitu. Dan sementara kan nabi-nabi lain punya istri banyak, nggak masalah, tidak melukai kesucian dirinya sebagai nabi gitu. Tapi kenapa buat Maryam itu Ini kalau kita penting? mau bahas topik satu lagi menarik, tapi oke, gue berusaha untuk jaga. Tadi sebelum obrol-obrol sebenarnya kita ada sedikit briefing untuk kemudian menyamakan frekuensi. Dan Mela nyebutin tentang satu fakta yang bikin gue kaget banget, teman-teman. Tahu nggak apa itu? Bahwa dalam narasi Islam tidak ada ceritanya Maryam punya suami. Iya. Karena Dan Maryam itu bikin Mela, itu silakan. Iya benar. Gimana ceritanya tuh sampai? Jadi ya memang Maryam itu tidak punya suami ya sampai Isa lahir. Sampai Isa lahir dan seterusnya, sepanjang hidupnya tidak bersuami. Kalau Pasti ya. dalam narasi Islam, aku rasa itu narasi yang dikonfirmasi banyak scholar Islam ya. Makanya aku pada suatu hari gitu aku ngelihat ada gambar interior gereja Katolik. Kan gereja Katolik itu biasanya interiornya nyeni banget Ya, gitu ya. ya. Nah, begitu aku lihat ada patung Ibu Maria, sebelahnya ada laki-lakinya gitu. Terus tapi ada bayinya. Ya, tadinya aku kira laki-lakinya itu Yesus gitu. Tapi Ibu Maria gendong bayi gitu atau anak kecil. Terus aku nanya, ini siapa gitu. Itu Santo Yosef. Siapa gitu. Suaminya Maria gitu. Terus Bunda aku Maria. kayak, gue punya suami. Karena kalau di Quran tuh Tidak ada itu. lebih ke sebenarnya tidak secara eksplisit dijelaskan begitu, tapi ada narasi mungkin disebutkan 2 kali di Quran, ada kayak rahimnya, sebenarnya sih secara literal sebutnya kemaluannya ya, disucikan gitu loh. Farjaha, pakai kata Betul, farjaha. ahsanat farjaha gitu. Makanya ketika dia hamil itu ruh itu fanafakna, betul ya gitu. Nah, jadi karena dia sudah dimuliakan ya, dan kemuliaan itu adalah tidak disentuh laki-laki. Jadi ya aku mikir nggak ada laki-laki yang menyentuh Maryam selama hidup. Nanti kita elaborasi itu ya, itu cukup menarik. Tapi gue pengen tahu perspektif Mel aja. Tapi poinnya adalah jadi dari segala kebingungan pertanyaan seorang yang kemudian mencoba untuk mengkonfirmasi apa yang dipelajari, dibaca, diimani oleh naskah-naskah teks kitab suci itu bikin Mela akhirnya jadi bertanya-tanya tentang segala-segala itu dong. Benar. Gitu kan? Tadinya kan tentu yang aku salahkan. Oke, mungkin ini kelewat batas, tapi ini yang proses aku salahkan, sekali lagi. Yang aku salahkan adalah Tuhan gitu. Kenapa kalau mau menunjukkan kekuasaannya, kenapa harus mengorbankan Maryam untuk ini menderita gitu? Kenapa harus ada tumbalnya gitu? Terus setelah dewasa jadi muncul cerita spekulatif di kepalaku gitu. Misalnya andai ada temanku datang ke aku, dia bilang dia hamil tanpa pernah disentuh laki-laki, aku akan nggak percaya. Aku akan berasumsi dia bohong atau dia tidak in the right state of mind. Oke, menarik. Dan itu wajar. iya. Menurut aku itu wajar, bahkan bukan hanya pada zaman hari ini, tapi juga pada zaman waktu itu pun. Iya, itu makanya Maryam diserang sebegitu rupa gitu. Karena orang pasti nggak percaya gitu. Kenapa lagi-lagi kenapa Tuhan memberikan
kan mukjizat itu supaya orang percaya. Ya. Tapi mukjizatnya Maryam ini sangat sulit untuk dipercaya. Gitu. Ya. Sebenarnya gini ya, di dalam narasi Kristen, sebenarnya ada sebuah indikasi kuat bahwa memang pada akhirnya ada sebuah cerita yang beredar negatif tentang Yesus Kristus dan Maria ibunya. Misalnya di Yohanes pasal 8, kita akan menemukan bahwa para ahli Taurat itu seakan-akan nyindir Tuhan Yesus dan mereka bilang, kita ini bukan anak zina loh. Kita bukan anak jinah loh. Kita ini anak-anak Abraham gitu. Jadi maksudnya seakan-akan itu memberikan satu indikasi bahwa memang Yesus itu dianggap sebagai anak hasil jinah. Bagi orang-orang yang tidak percaya bahwa itu kelahiran tanpa. Iya. Sekali lagi, baik Muslim maupun Kristen, let's say gue pakai kata ini, harus percaya bahwa ini mujizat, harus percaya kan, bahwa gue pakai kata ini untuk sementara, bahwa Maria itu hamil bukan karena ada seorang pria yang melakukan aktivitas biologis untuk menghamili Maria, tetapi itu terjadi secara miraculous, ya itu aja gitu kan. Dan memang di dalam kekristenan itu gue konfirmasi bahwa memang orang-orang Yahudi itu tidak bisa menerima itu, dan itu wajar, karena ya kalau tadi Mela bilang, kalau sekarang ada temennya yang datang bilang dia hamil tanpa ada seorang pria yang menghamilinya, itu kan jadi nggak percaya kita. Iya, aku akan sangat khawatir sama temanku yang itu, dan aku akan nemenin dia ke psikiater, dokter kandungan sekaligus ke psikiater. dua-duanya. Dua-duanya. Gue rasa itu respon yang benar. Itu respon yang benar. Karena sekali lagi ya, maksudnya makanya teman-teman apa yang Mela omongkan ini itu membantu kita untuk mengerti kenapa dia bertanya-tanya seperti itu tadi. Yang seperti di video tadi itu. Terus oke, spekulasi. Oke. Ketika aku sudah mampu untuk membuat skenario kayak gitu di kepalaku, aku jadi mikir kayak bagaimana kalau yang terjadi ke Maryam itu bukan keajaiban gitu. Tapi Maryam ini kan, kisah Maryam itu yang aku baca kayak berulang-ulang gitu. Karena aku sangat kesulitan untuk making sense of the story gitu. Kemudian aku menggunakan spekulasi narasi itu untuk pembacaanku terhadap kisah Maryam. Nah, oke, berarti kan kalau misalnya aku sampai pada kecurigaan itu, berarti ada tersangkanya dong. Gitu. Harus ada yang ngelakuin dong, gitu kan, secara natural begitu. Dan kalau di Quran kan diceritakan Maryam itu nggak pernah keluar rumah, dia selalu beribadah, tapi ada hari di mana dia mengasingkan diri dari keluarganya. Nggak dikasih tahu alasannya apa, tapi ada tafsiran yang bilang ya pengen menyendiri ya buat beribadah gitu. Nah terus tapi ketika dia sedang menyendiri, ada malaikat yang nyamperin dia, mengaku seorang malaikat tapi berwujud pria ya. Dan malaikat itu memberi kabar bahwa Maria akan hamil. Langsung dong jadi tersangka pertama Jibril nih. Atau malaikat. Atau Jibril. Ini disebutnya Jibril atau malaikat di dalam teks. Roh Kudus. Sama Roh Kudus kan Jibril sama nggak kalau di Kristen? Kalau di Islam Roh Kudus itu dianggap Jibril. Iya. Ya itu yang gue tahu. Iya. Kalau di Kristen enggak. Oh gitu. Gabriel lain sama Roh Kudus, beda. Oh, dan Roh Kudus sama-sama nganterin wahyu, itu Gabriel. Kalau Roh Kudus tidak. Roh Kudus itu adalah pribadi ketiga dalam kepercayaan Kristen itu, pribadi ketiga dari Trinitas yang hadir di dalam diri setiap orang percaya. Gitu. Karena orang Kristen percaya bahwa kemampuan kita untuk beriman, percaya itu adalah karya Roh Kudus. Jadi kita bisa satu frekuensi sama Bapa, sama Yesus itu karena Roh Kudus gitu. Jadi itu lain, bukan malaikat. Tapi Muslim yang gua tahu adalah menyamakan Roh Kudus sama Jibril gitu. Di Quran. Iya, kalian sudah dengar ya. Tapi sebelumnya saya mau jelaskan dulu ya, cerita di Islam sama di Kristen tentang Bunda Maryam ini berbeda. Ya, berbeda seperti yang disampaikan bahwa di Islam Bunda Maryam itu tidak menikah sampai Yesus lahir dan meninggal. Meninggal nggak? Diangkat ya. Sampai nggak ada lagi Yesus lah, sampai Bunda Maryamnya meninggal. Ya, sampai Bunda Maryamnya meninggal, dikatakan bahwa Bunda Maryam tidak menikah. Ya, dan kita harus tahu dulu kisahnya. Jadi yang pertama ya, Nabi Isa alaihissalam itu lahir di zaman Raja Herodes.
pada tahun 1 Masehi. Dia lahir dari seorang wanita, seorang perawan yang bernama Bunda Maryam. Bunda Maryam merupakan anak Imron yang kemudian ia diasuh oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Dan saat itu Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk menemui Maryam. Ya. Malaikat Jibril atau bahasa Arabnya Ruhal Kudus. Ruhal Kudus ya teman-teman ya. Di mana Jibril mengatakan bahwa sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang laki-laki yang suci, kata Jibril saat menemui Maryam. Terus Maryam yang mendengar Ruhul Kudus ngomong seperti itu terkejut. Bagaimana mungkin aku bisa mempunyai seorang anak laki-laki? Padahal tidak ada satu orang laki-laki pun yang pernah menyentuhku dan aku bukanlah seorang pezina, kata Maryam. Lalu Ruhul Kudus menjelaskan itu adalah kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Maryam pun mengandung Nabi Isa alaihissalam. Terus Maryam mengasingkan diri ke tempat yang jauh dari pemukiman penduduk. Kenapa harus mengasingkan diri? Ya karena kalau enggak tewas guys, ya bisa tewas gitu. Karena bagi seorang wanita kalau sampai bunting tanpa suami itu adalah penghinaan yang besar dan hukumannya adalah rajam. Kalau sekarang paling cuman jadi gosip tetangga kan gitu. Jadi gosip tetangga kalau sekarang. Kalau zaman dulu dirajam. Jadi mau nggak mau dia harus mengasingkan diri. Setelah melahirkan, Maryam kembali sambil menggendong putranya. Maryam lantas menjadi pembicaraan orang dan ia dijuluki sebagai pezina. Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar, ucap orang kala-kala itu. Maryam tak mengubris fitnah orang-orang terhadapnya, dia hanya menunjuk anaknya. Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan, orang-orang. Lalu bayi kecil itu tiba-tiba pandai berbicara. Dia berbicara dengan lancar untuk membela ibunya. Sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan ia memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Kata Nabi Isa alaihissalam yang masih bayi, sesuai surat Al-Maryam. Berbicara saat masih bayi merupakan mukjizat dari Nabi Isa alaihissalam. Sejak saat itu Allah terus memperlihatkan mukjizat dan tanda kenabian Nabi Isa alaihissalam. Nah, jadi sebelum melahirkan, ya, Bunda Maryam mengungsi. Ya, artinya waktu perutnya sudah mulai besar, dia mengungsi. Kalau enggak, dilempar mati, teman-teman. Belum sempat melahirkan, pasti sudah mati. Terus, begitu melahirkan, yang membela dirinya adalah bayinya. Ya. Begitu orang lihat bahwa bayinya, itu ternyata adalah bayi yang luar biasa, bayi yang benar-benar mendapatkan mukjizat, maka orang takjub dan tidak lagi berani mencemooh Bunda Maryam. Itu kisah di Islam. Bagaimana dengan di kekristenan? Coba saya tanya. Bagaimana dengan kekristenan? Yang kita tahu ya, ini sepengetahuan saya ya, bahwa Yusuf itu adalah tunangan Bunda Maryam. Tapi mereka belum menikah. Tiba-tiba, dong, hamil. Ya, sudah hamil. Terus melahirkan. Yang mereka bilang bahwa Yesus dilahirkan di kandang domba, menurut versi mereka. Nah, terus apa yang terjadi? Nggak ada apa-apa, teman-teman. Bunda Maria itu tidak dihakimi, tidak diserang, tidak diapa-apain. Kok bisa pertanyaannya? Kok bisa? Oke lah, Yusuf terima. Menurut versi Bible, bahwa Yusuf dikasih tahu bahwa tunanganmu ini akan mengandung dari Tuhan. Oke lah, kita misalnya terima. Tiba-tiba ada malaikat jumpai kita, sampaikan seperti itu, bahwa pacarmu atau tunanganmu akan hamil. Oke, kita terima. Bagaimana dengan masyarakat? Bagaimana supaya masyarakat bisa terima itu? Dirajam kalian, teman-teman. Walaupun kamu punya tunangan, zaman dulu kamu punya tunangan hamil, habis kamu. Artinya kamu sudah berzina sebelum menikah. Jadi masih tunangan tuh nggak boleh sentuhan, teman-teman. Walaupun kamu tunangan ya, zaman dulu tuh tunangan itu nggak boleh sentuhan, apalagi sampai melakukan hubungan intim. Itu bisa dirajam dua-duanya. Jadi yang salah bukan perempuannya saja kalau tedong. Yang salah juga laki-lakinya, itu akan dirajam. Yusuf akan dirajam. Kenapa mereka dua bisa selamat dari hukuman rajam? Kita tidak tahu. Karena di Bible tidak diceritakan. Ya, tidak ada penjelasan kenapa mereka bisa selamat dari hal tersebut.
Ini membuat saya bertanda tanya kalau kalian nanya sama saya. Jadi kita coba dulu dengan kondisi zaman dulu ya. Jangan pakai kondisi sekarang. Kondisi zaman dulu itu dua pasti mati. Wajib mati. Kecuali ada hal yang luar biasa yang membuat mereka dua selamat dari hukuman. Apa itu? Nggak ada. Ya, kalau di Bible kita nggak menemukan cerita yang membuat mereka selamat. Mohon maaf, itu kita nggak dapatkan. Ya, ini yang teman-teman Kristen harus coba pikirkan. Terus, kalau kita dengar perkataan dari Kumaila yang mempertanyakan, bahkan dia menuduh ya, dia itu secara nggak langsung sama pengen nuduh bahwa Maryam ini, ya ada sesuatu nih, sehingga dia bisa tedum atau hamil gitu. Dan dia itu bertanya, dia bilang, ini dia bukan mau memfitnah, bukan mau menyerang Bunda Maryam, tapi dia itu simpati dengan sosok itu. Karena dia merasa bahwa ini kasihan banget nih sosok ini gitu. Sosok ini dipilih oleh Tuhan dan mendapatkan satu anugerah yang luar biasa, tapi anugerahnya malah hamil. Kan nggak keren gitu. Beda dengan nabi-nabi yang lain. Beda dengan orang-orang yang berjumpa langsung dengan Tuhan yang lain. Yang lain dikasih mujizat, dikasih satu anugerah luar biasa gitu kan. Ini enggak, hamil. Dan dia perempuan gitu masalahnya. Ya. Abraham setelah tua bisa punya anak, itu luar biasa. Ini enggak perempuan, enggak ada suami, hamil. Kan enggak enak banget gitu. Dan dia kasihan. Dia kasihan, bahkan dia mengatakan, ya si Kumaila ini secara nggak langsung dia ingin menyalahkan Tuhan gitu. Dia ingin menyalahkan Tuhan. Bayangkan kalau sekarang ada temannya atau dirinya mengalami hal itu. Pasti, wah ini perlu ke psikiater ini. Mungkin dihamili orang dia nggak sadar. Kan ada orang ya, mabuk-mabuk lagi kelabing, tiba-tiba udah hamil dia teman-teman. Banyak kan, anak-anak sekarang itu kan kelabing, minum-minum, bahkan sampai mungkin pakai obat ya, udah pakai obat tiba-tiba nggak sadar, tiba-tiba muntah-muntah, sering-sering muntah, udah menunjukkan gejala hamil gitu. Nggak tahu siapa bapaknya. Sedangkan zaman dulu nggak bisa gitu guys. Ya, beda. Dan apa yang disampaikan Kumaila itu benar gitu. Harusnya dikucilkan. Terus kita lihat bagaimana framing dari Andre Tungtung yang mengatakan bahwa itu di Islam itu mengatakan Maryam bahwa adalah saudara Musa dan Harun itu ya gimana gitu kan. Ingin coba framing. Untung Kumaila nggak termakan framingan tersebut. Kan begitu, nggak termakan. Dan sekali lagi ya, bahwa di Islam Maryam itu sangat dimuliakan, dan bagi teman-teman sekali lagi ini teman-teman Kristen harusnya coba pelajari baik-baik bahasa Roh Kudus yang kalian pakai itu asalnya dari mana. Ini kalian harus pertanyakan nih, kalian kan Trinitas nih, bagi yang Trinitas kan Tuhannya itu adalah siapa? Allah Bapa, terus Allah Anak alias Yesus, baru Roh Kudus. Ini bahasa apa nih? Allah itu jelas-jelas Tuhannya umat Muslim nih. Benar nggak? Satu, kalian nggak pakai Yahweh, kalian nggak pakai Elohim, tapi kalian pakai Allah Bapa. Ini jelas-jelas kata yang dipakai oleh umat Muslim sebagai nama sesembahan kami, sebagai Tuhan kami. Ya itu nama. Tapi kalian ubah seakan-akan itu gelap. Ini udah kelewatan. Ya kita tahulah sejarah tentang kelewatannya mereka. Terus yang sosok Tuhan berikutnya yaitu Ruhul Kudus. Ya, kalian boleh ketik Ruhul Kudus itu siapa? Ruhul Kudus, Ruh Al-Kudus, yang juga dikenal sebagai Jibril. Itu adalah nama lain dari Jibril. Dideskripsikan dalam kepercayaan Islam, disebutkan beberapa kali dalam Al-Quran, dan umumnya diimplementasikan oleh Muslim sebagai Jibril. Jelas ya? Ruh Al-Kudus. Jadi kenapa Bible Indonesia ini menggunakan kata Roh Kudus? Ya ini nama Jibril. Ya. Kalau kalian King James Version tahu nggak apa? Holy Ghost. Bukan Roh Kudus. Gimana ceritanya dari Holy Ghost itu bisa menjadi Roh Kudus? Coba pikir teman-teman. Kadang saya kalian ini cuman pakai produk, tapi kalian nggak tahu sejarah produknya, kalian nggak tahu nih asal usulnya dari mana. Itulah kenapa saya bilang teman-teman Kristen ini harusnya belajar benar-benar. Karena kalian komentar-komentar, kalian sendiri nggak ngerti gitu. Nanti di bawah nih, bani-bani komentar nih, apa-apa aja mereka tulis, tapi mereka nggak pernah belajar, nggak pernah tahu sejarahnya. Kalau kalian cuma
pakai sistem ini ya kayak Niken dan Polycarpus, pokoknya dan pokoknya, ya kita nggak akan ketemu teman-teman. Nggak ada yang bisa kita diskusikan kalau udah pakai iman, pokoknya. Harusnya kan cari nih datanya, asal usulnya, kenapa bisa dikritisi, kenapa itu bisa terjadi, ya. Apa sih persamaannya, apa perbedaan antara Kristen dan Islam dalam memandang sosok ini. Ini yang dibicarakan. Ini yang dibicarakan harusnya, tapi entah kenapa kalau diskusi sama kalian tuh larinya, astagfirullah, nggak ngerti ya. Dan sekali lagi nih, kalau Kumaila kalian suka ya silakan. Bagi kami, orang itu walaupun KTP-nya Islam, tapi kalau, ya mohon maaf, pemahamannya sudah melenceng, sholat nggak pernah, ya, sholat pun nggak pernah, itu udah non-muslim. Jadi orang itu dikatakan Islam bukan karena KTP-nya Islam, teman-teman. Kalau hanya berdasarkan KTP, KC pun Islam. Mohon maaf saya katakan, KC itu KTP-nya masih Islam waktu di sidang. Apakah dia seorang Muslim? Ya enggak. Jadi bukan masalah di KTP, tapi di iman. Ya, di iman. Imanmu apa? Sama kayak teman-teman Kristen gitu kan. Kalian juga akan katakan, orang ada yang KTP Islam, tapi mengimani bahwa Yesus sebagai Tuhan, ya kalian bilang dia Kristen. Betul nggak? Kalian bilang dia pengikut Kristus juga. Terlepas dari KTP-nya. KTP ini kan cuma identitas yang dibuat. Bukan pengakuan iman. Yang paling penting itu adalah pengakuan iman kita. Sama kayak Kristen ada pengakuan iman rasuli. Di Islam, kita adalah syahadat. Ikrar syahadat. Untuk membuktikan imanmu itu kepada siapa. Ya. Jadi memang beda di situ. Dan buat Andre Tungtung, silakanlah Anda lagi senang ya dengan munculnya Kumaila, ajaklah diskusi kan untuk ya menghibur penonton-penonton Anda. Saya salut dengan Andre Tungtung, dia selalu punya cara untuk menyenangkan para penontonnya. Dia punya cara tuh untuk bagaimana menggiring sesuatu. Ini orang pintar. Saya harus akui orang seperti ini orang pintar. Beda dengan Polycarpus yang ada di medsos yang kita ajak diskusi ya, yang memang cara mainnya tuh kasar banget. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Bagi teman-teman yang masih menjalankan puasa, semangat ya. Semangat, masih panjang nih guys. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon dukungannya untuk kegiatan Jumat Berkah kita. Apalagi di bulan puasa ini, ya kalau bisa setiap minggu adalah. Karena kemarin saya bilang ya, doakan kita istiqomah bisa sebulan sekali. Tetapi kalau memang sanggup kita akan buat mingguan, apalagi kalau didukung oleh teman-teman, ya pastinya ini akan bisa rutin. Dan saya berharap di puasa ini jangan 2 minggu atau sebulan sekali lah. Kalau bisa memang setiap minggu, ya setiap minggu bisa kita adakan, apalagi ini puasa. Artinya kita Jumat Berkahnya sekalian bukber, ya buka bareng dengan saudara-saudara kita yang kekurangan. Bagi teman-teman yang mau tahu silakan ditonton video-video sebelumnya bagaimana kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Bahkan kemarin di saat banjir pun kita datang, ya tetap membagikan susu sesuai dengan agenda kita. Saya bilang sama Goldian, walaupun banjir kita pergi Gol. Kenapa? Ya supaya istiqomah gitu. Karena kalau kita udah malas sekali, nanti minggu depan kita akan malas, nanti berikutnya akan tambah lebih malas. Jadi mau nggak mau udah tetap jalan aja lah. Jadi anggap ini sebagai satu rutinitas yang baik. Artinya kita sedang memulung pahala. Ya, kalau saya bilang, ya kita ini pemulung pahala gitu. Di mana ada pahala, kita pulung. Ya. Dan kita nggak ada maksud ingin menyaingi Risuli Lubis, ya nggak ada maksud ingin menyaingi gereja lain, nggak sanggup lah. Kita ini bukan siapa-siapa, kita sadar diri. Jadi kalau ada yang bilang, wah kamu niru-niru Risuli Lubis loh. Risuli Lubis itu ingin memurtadkan saudara-saudara muslim saya. Tentu saja tanggung jawab saya untuk membentengi mereka. Kalau nggak ada bawa-bawa agama, cuman pure bakti sosial, silakan. Tapi masalahnya kan kalian suka sekali nih bawa-bawa agama. Lucu. Ya. Kalau kalian bawa agama boleh. Kita bentengi saudara-saudara kita nggak boleh. Ngaco aja kalian nih. Oke, mungkin itu aja yang mau saya sampaikan. Makasih nih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Floriana Haji Rahmat. Saya berasal dari Sulawesi. Mama Palu, Sulawesi Tengah, Bapak Nado. Kalau di kolong Juanda ini bukan dikatakan murtad. Rata-rata teman-teman saya ini itu hanya karena tuntutan perut lapar, lapangan kerja tidak ada. Jadi yang silih berganti dari Senin sampai hari Minggu itu dari Nasrani. Yang datang sering ibadah, memberikan pencerahan-pencerahan agama, kemudian diberikan makan.
Kalau tidak ada dari Nasrani, Pak, mungkin semua orang baku bunuh di sini karena lapar. Jadi seperti itu. Yang dari Islam nggak ada? Dari Islam hanya ini, yang dari Muslim hanya ini, Hanya ini. hanya ini. Baru kali ini hari Jumat. Biasanya pendeta semua. Pendeta semua ya? Semua pendeta, Pak. Semua Jadi pendeta. kita baru jumpa bapak-bapak ini Jadi bukan dikatakan dari murtad. Muslim. Tidak ada murtad, tidak ada yang murtad. Gereja seminggu berapa kali? Ada satu biasanya, Pak, satu hari itu sampai 3 kali sampai 2 kali Masuk. berikan berkat nasi dan nasi. Intinya dari Muslim itu tidak ada, hanya ini. Bisa dipertanggungjawabkan di jalur hukum kita bicara ini, khususnya di Kolong. Baru inilah ya. Baru ini, Pak. Tapi memang yang Nasrani kan memang mereka bilang dari gereja ya? Iya, dari gereja. Karena kita ibadah juga, ikut ibadah. Tapi bukan berarti kita itu ikut ibadah bahwa kita ini langsung murtad, langsung meyakini mereka, tidak. Karena sosok nasi. Karena lapar, dorongan perut lapar, Pak. Saya contoh punya anak kecil. Kalau saya tidak ikut ibadah, saya makan dari mana? Nggak balik kampung, Bu? Pak, butuh uang. Ongkosnya nggak ada. Mau gimana kalau naik pesawat? Udah lama di Jakarta? Sudah 3 bulan. Oh, baru 3 bulan? Ya. Tapi tetap habis lebaran mau pulang. Mau balik? Ya. Mau balik liburan doang atau Lama-lamanya sampai akhir hayat. Kemarin ngetes merantau artinya? Ngetes. Ternyata gagal. Ternyata gagal, ibu kontak meja. Apa yang dikatakan? Sama kayak Ibu? Asli? Di pasar Bali. Oh, Denpasar, Bali. Hindu? Bukan, Muslim. Oh, Muslim. Oh. Balik. Oke, sukses, Bu. Terima kasih. Jadi kami sangat bersyukur ada diadakan yang Muslim ini. Kita Jumat nanti selama puasa buka bareng lah. Nah, satu lagi, kita ini di bulan Ramadan ini kan, akhir bulan Ramadan itu menghadapi hari Lebaran itu kan zakat fitrah. Jadi kita mau ambil uang dari mana untuk zakat fitrah? Kalau bisa dibantu, kita yang Muslim saja, Pak, bisa didata. Seperti itu. Oke. Buat fitrah aja. Fitrah saja. Siap. Fitrah. Oke. Bisa. Oke, makasih, Bu. Ya. Siap. Yang buat Islam aja. Iya. Yuk, makasih.